Pria Khurasan itu membawa pergi kotak itu dan meninggalkan rumah pria tua itu. Imam At-Tabari mengatakan, wanita-wanita tua yang menyaksikan kejadian ini kaget dan gigit jari. Pasalnya, mereka sudah berharap pria Khurasan itu mau memberikan imbalan, tetapi ternyata pria Khurasan ini tidak mau memberikan sepeser pun dari harta yang ada di dalam peti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kisah tentang pria tua miskin yang mendapatkan uang 1000 dinar diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari. Kisah ini memberikan pesan luar biasa tentang seorang yang tak pernah menyangka bahwa dirinya akan menemukan harta senilai 9 miliar jika dirupiahkan pada zaman ini. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat muslim, perlu diketahui, uang dinar di kisah ini dibuat dari kepingan emas murni yang tentunya ini sangat besar jumlahnya jika dirupiahkan. Imam At-Tabari menceritakan sendiri kisah yang terjadi sekitar tahun 240 Hijriah karena ia menyaksikan secara langsung kisah tentang pria tua miskin yang mendapatkan uang 1000 dinar ini, mulai dari awal hingga akhir. Dikisahkan, di kota Mekah tinggallah seorang pria tua yang hidup sangat miskin. Ia tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari tanah liat, dan saking miskinnya, di dalam rumahnya pun tidak ada barang rumah tangga apapun karena ia tidak mampu membelinya. Bahkan untuk makan saja sangat sulit. Pria ini tinggal bersama 8 orang lainnya di rumah ini. 1 orang istrinya, 2 orang ibu dan mertuanya, 1 saudarinya, dan 4 orang anaknya yang semuanya adalah wanita. Pria tua ini adalah satu-satunya tulang punggung di keluarga ini. Ia bertugas untuk mencari uang untuk dirinya sendiri dan 8 orang anggota keluarganya ini. Kondisi keluarga pria tua ini benar-benar sudah diambang keterpurukan. Tidak ada sama sekali sisa makanan yang bisa dimakan di rumah oleh istri dan semuanya. Ketika itu adalah bulan Ramadan. Untuk sahur tidak ada yang dimakan, juga untuk berbuka pria tua ini tidak mampu memberikan makanan kepada keluarganya. Suatu hari, pria tua ini hendak keluar rumah untuk mencari uang untuk membeli makanan buka puasa untuk keluarganya. Berangkatlah pria ini diiringi doa dari sang istri yang berharap suaminya mendapatkan rizki untuk keluarga mereka. Pria ini berkeliling kota Mekah, berharap siapapun di sana membutuhkan jasanya apapun itu, entah bantuan tenaga darinya atau hal lainnya, supaya ia bisa mendapatkan uang untuk keluarganya. Sekian lama ia berkeliling namun tidak ada 1 orang pun saat itu yang membutuhkan bantuannya. Hingga ia lelah berjalan dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan rasa kecewa karena tidak membawa apapun untuk keluarganya. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah kau mendapatkan rizki hari ini? Kita tidak mempunyai persediaan makanan apapun untuk dimakan." Mendengar hal ini, pria tua ini lalu bangkit untuk kedua kalinya keluar rumah seraya berkata, "Aku belum mendapat apa-apa hari ini, wahai istriku. Aku akan berusaha keluar lagi mencarinya." Kemudian ia keluar mencari nafkah hingga jarak yang jauh dari rumahnya, berjalan ke sana kemari sembari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan rizki berupa uang ataupun makanan untuk keluarganya. Ditempuhnya jalan kaki selama setengah hari, namun usaha ini pun tidak berhasil. Sambil kelelahan, ia duduk di sebuah pohon, berniat untuk menghilangkan lelah. Ketika pria tua ini duduk, tanpa sengaja tangannya menyentuh kotak. Maka penasaran, ia angkat kotak itu dan berniat membukanya. Kotak ini seperti kotak yang biasa digunakan oleh orang kaya untuk menyimpan emas atau uang koin mereka. Maka dibukalah kotak itu dan ia temukan di dalamnya ada banyak sekali uang dinar. Pria ini kaget.
Degup jantungnya menjadi semakin kencang dan terlintas saat itu untuk mengambil sebagian uang dinar tersebut. Datang godaan dari syaitan. Ambillah beberapa, bukankah kau sangat miskin? Maka itu halal bagimu. Maka hampir saja pria ini tergoda rayuan syaitan dengan mengambil beberapa uang dinar yang akan ia gunakan untuk membeli makanan untuk keluarganya yang sudah menunggunya di rumah. Keimanan dalam dadanya membuatnya memutuskan untuk mengangkat kotak itu dan segera mengamankan uang tersebut. Ia berniat membawanya ke rumahnya, karena ketika itu tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa ia tanya siapa pemilik kotak yang ia temukan ini. Pria tua ini adalah seorang yang berpengetahuan Islam bahwa ketika barang temuan itu belum setahun, maka itu bukanlah haknya. Namun, ketika sudah diumumkan dan belum tahu pemiliknya, maka itu akan menjadi haknya. Akhirnya, pria ini pulang membawa kotak yang berisi uang dinar itu. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau sudah menemukan makanan untuk kita?" Kemudian pria ini diam saja. Dan istrinya melihat kotak yang di tangan suaminya itu, lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apa yang engkau bawa itu?" Pria ini berniat untuk merahasiakan kepada siapapun tentang kotak yang dibawanya ini, karena dikhawatirkan akan ada keburukan yang terjadi jika ada orang yang mengetahui apa isinya, termasuk istrinya. Lalu pria ini berkata kepada istrinya, "Demi Allah, ini bukan urusanmu." Dan istrinya berkata, "Aku minta atas nama Allah apa yang ada di dalam kotak itu." Karena istrinya membawa nama Allah, maka pria ini pun menceritakan tentang kotak ini. Ia pun mulai bercerita kepada istrinya dari awal sampai akhir dan menunjukkan isi dari kotak ini. Istrinya pun kaget karena melihat begitu banyaknya uang emas yang ada di dalam kotak itu. Dan sebagaimana istrinya seorang perempuan miskin, melihat emas dalam jumlah banyak pastilah akan tertarik. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, "Kalau begitu, kita bisa gunakan emas ini untuk makan karena kita adalah orang yang sangat miskin dan ini adalah harta dari Allah yang engkau temukan." Lalu suaminya berkata, "Tidak istriku, demi Allah kita bisa gunakan harta ini kalau kita sudah 1 tahun mengiklankannya. Tidak bisa sembarangan begitu saja." Maksudnya di sini adalah jika kita menemukan benda berharga yang tidak tahu punya siapa, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengiklankan benda temuan kita ini selama 1 tahun terus-menerus. Jika selama 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka harta temuan kita tersebut barulah kita boleh gunakan. Kemudian istrinya pun merayu suaminya agar ia mau menggunakan uang tersebut. "Wahai suamiku, engkau adalah orang yang sangat miskin. Bukankah mengambil beberapa untuk kita membeli makanan untuk berbuka hari ini halal hukumnya?" Ujuk istrinya. Mendengar hal ini, suaminya pun sempat luluh. Namun ia tetap pada pendiriannya. Kemudian suaminya berkata, "Wahai istriku, tidak demi Allah. Jikalau seandainya engkau sentuh kotak ini dan ada yang kau ambil di dalamnya, walaupun hanya 1 koin dinar, demi Allah, engkau akan aku ceraikan." Istrinya pun kaget mendengar hal itu. Tandanya suaminya sangat serius dengan apa yang dikatakannya. Maka ia pun tidak berani membantah suaminya. Kemudian pria ini mengubur kotak dinar tersebut di dalam rumahnya supaya kotak itu aman dari orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya tibalah waktu berbuka puasa. Dan karena pria ini tidak mendapatkan apapun di hari itu, maka saat itu 9 orang keluarga berbuka puasa hanya dengan air putih saja. Keesokan harinya, ia pamit kepada keluarganya dan menuju kota Mekah untuk mengumumkan barang temuannya. Selepas sholat subuh di Masjidil Haram, saat itu pria ini memang berniat untuk mengumumkan kotak temuannya tersebut di hari yang sama. Tetapi tiba-tiba ia melihat ada 1 orang dari Khurasan naik ke sebuah batu di dekat Masjidil Haram, lalu ia berteriak-teriak. Pria Khurasan itu berkata, "Wahai muslimin, wahai hamba-hamba Allah, aku kehilangan sebuah kotak yang isinya 1000 dinar emas. Siapa yang menemukannya tolong kembalikan kepadaku, dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa, peninggian derajat, dan lain-lain." Pria ini kemudian mendengar orang Khurasan ini yang sedang mencari kotak yang ia temukan kemarin. Namun di dalam hati pria ini, ia pun butuh sedikit saja uang dinar emas dari kotak itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ia berharap menerima imbalan jika ia memulangkan kotak itu kepada pria Khurasan ini. Dan pria tua ini berkata,
"Wahai Khurasan, jikalau ada orang yang menemukannya, berapa kau kasih dia?" Kemudian pria Khurasan itu berkata, "Berapa kira-kira yang dia minta?" Lalu pria tua ini berkata, "Minimal engkau kasih dia setengahnya." Kata orang Khurasan, "Tidak bisa." Dan pria tua ini berkata lagi, "Kalau begitu kasihlah dia beberapa yang engkau mau, mungkin 1/10-nya." Maksudnya di sini adalah 100 dinar. Maka orang Khurasan ini berkata, "Tetap tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah dan aku doakan supaya dapat pahala di sisi Allah." Lalu pria tua ini diam dan berpikir, "Aku ini orang miskin dan sudah sangat tua. Umurku sudah hampir 70 tahun dan fisikku sudah sangat lemah dan harus menjadi tulang punggung untuk 8 orang keluargaku. Aku hanya berharap sedikit saja dari uang ini." Namun orang Khurasan ini tidak mau membaginya sepeser pun. Maka pria tua ini pulang dan menceritakan hal ini kepada istrinya, dan istrinya berkata, "Alhamdulillah kalau begitu. Lalu bagaimana selanjutnya?" Suaminya berkata, "Aku minta sesuatu supaya dia memberikan imbalan, tetapi rupanya dia tidak mau dan dia hanya mau mendoakannya saja, hanya sebatas itu." Istrinya pun terlihat sedih ketika mendengar hal ini, dan ia berkata, "Wahai suamiku, coba kau kembali ke dia dan bernegosiasi, siapa tahu ia berubah pikiran dan akan memberikan imbalan sedikit saja kepada keluarga kita." Keesokan harinya, ia bertemu dengan pria Khurasan itu dan kembali menanyakan hal yang sama, namun pria Khurasan ini tetap dengan pendiriannya yang tidak mau membagi sedikit pun uang dinar yang ada di dalam kotak itu. Lanjut di hari ketiga, ia bertemu dengan pria Khurasan lagi. Pria Khurasan ini berteriak-teriak di atas batu dan berseru hal yang sama. Lalu pria tua itu berkata, "Wahai Khurasan, aku sudah bilang kepada engkau kemarin, berilah upah. Siapa tahu orangnya mau mengembalikan kotak itu." Pria Khurasan itu berkata, "Wahai paman, berapakah upah yang harus aku beri?" Lalu pria tua itu menjawab, "Aku sudah memberitahumu kemarin minimal 1/10 dari 1.000 dinar." Pria Khurasan menjawab, "Tidak paman, saya tidak mau." Dan pria tua berkata lagi, "Kalau begitu berikan dia satu saja dari dinar itu sebagai imbalannya. Yang setengahnya bisa ia pakai untuk memberikan makan orang-orang di sekitar Masjidil Haram, dan yang setengahnya lagi ia bisa pakai untuk makan keluarganya." Orang Khurasan ini pun sempat berpikir lama dan terdiam. Lalu ia mengatakan, "Tidak paman, demi Allah." Orang Khurasan ini tetap tidak mau memberikan imbalan, dan dia hanya mau mendoakannya saja, sebagai bentuk imbalan dari orang yang mau mengembalikannya. Dan orang Khurasan ini tetap mau kotak tersebut dalam keadaan utuh tanpa berkurang nilai sedikit pun yang ada di dalamnya. Dalam perasaan sedih, pria tua ini pun pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Orang ini benar-benar tidak mau memberikan imbalan, bahkan 1 dinar pun dia tidak mau memberikannya. Istrinya pun ikut sedih mendengar kabar ini, dan ia berkata, "Wahai suamiku, lalu bagaimana ini? Apa rencanamu selanjutnya?" Suaminya menjawab, "Aku sudah berniat mengembalikannya. Sudahlah kita kembalikan saja kotak itu dengan keadaan utuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan masalah kita." Kemudian pada hari keempat, karena pria tua itu sudah berniat mengembalikan kotak itu, ia pun kembali ke Mekah untuk menemui kembali orang Khurasan itu. Dan ia berkata, "Wahai orang Khurasan, sesungguhnya barangmu ditemukan oleh seseorang. Ikutlah denganku, akan kutunjukkan." Pria Khurasan itu berkata, "Baik paman, aku akan ikut engkau. Tolong antar aku kepada peti itu." Imam At-Tabari yang saat itu menyaksikan peristiwa itu menceritakan, "Akhirnya kami bertiga berjalan menuju rumah pria tua itu. Kemudian sampailah kami pada sebuah rumah yang sangat kecil dan hampir roboh, yang dindingnya terbuat dari tanah liat dan nampak dari luar rumah ini tidak layak untuk ditempati. Akhirnya pria tua ini mempersilahkan pria Khurasan ini masuk ke dalam rumah. Lalu Imam At-Tabari mengatakan, "Maaf paman, apakah saya boleh ikut masuk ke dalam? Karena dari awal saya mengikuti kisah ini." Dan pria tua ini berkata, "Baik, silahkan masuk." Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah pria tua ini. Dan begitu terkejutnya mereka, ternyata rumah ini kosong, tidak ada sama sekali barang-barang di dalamnya. Bahkan kursi atau karpet pun tidak ada di sana. Jadi di dalam rumah itu hanya ada semacam sekat yang memisahkan ruang tamu dan kamar tidur. Dan di balik kamar itu ada beberapa perempuan tua yang mengintip, yang ingin menyaksikan peristiwa ini.
Imam At-Tabari menceritakan bahwa di rumah itu terdapat 8 wanita di dalamnya. Semuanya berpakaian sangat kotor, mulai dari anak hingga neneknya. Lalu pria tua ini mengatakan, mereka ini adalah istri, ibu, mertua, dan anak-anakku yang semuanya adalah perempuan. Hanya aku saja yang pria yang ada di rumah ini, sekaligus menjadi tulang punggung keluarga ini. Dan apakah kalian tahu jika baju yang aku pakai ini adalah satu-satunya baju yang paling bagus di sini? Jadi jika waktu sholat telah tiba, aku akan sholat pertama. Kemudian aku lepas baju ini lalu ku berikan kepada istriku untuk ia kenakan ketika sholat. Dan aku bersembunyi di satu sudut. Setelah istriku sholat, baju itu digilir kepada keluargaku yang lain. Akhirnya setelah mendengar kisah pilu keluarga pria tua ini, pria Khurasan pun terdiam. Dan pria tua ini berharap orang Khurasan ini terketuk hatinya dan ia mau memberikan imbalan sedikit saja dari kotak peti yang ia temukan. Kemudian pria tua ini pergi ke satu sudut di rumahnya tempat kotak peti itu dikubur. Lalu ia menggali tanahnya untuk mengeluarkan peti itu. Lalu peti itu diangkat dan diberikan kepada pria Khurasan itu. Pria tua ini masih berharap imbalan dari pria Khurasan ini. Pria tua mengatakan, "Wahai Khurasan, inilah petimu. Sebenarnya yang meminta imbalan itu adalah keluargaku dengan kondisi seperti ini, bukan aku, karena kamu tidak mau memberikan imbalan yang sudah kami kembalikan." Bukannya kasihan, pria Khurasan ini malah berkata, "Tidak, aku tidak akan memberikan apapun kepadamu kecuali doa." Kemudian pria Khurasan itu mengambil kotak itu, lalu dibuka kotak itu, dan dihitung semua isi di dalamnya. Jumlahnya pun masih utuh 1000 dinar. Setelah selesai menghitungnya, pria Khurasan itu membawa pergi kotak itu dan meninggalkan rumah pria tua itu. Imam At-Tabari mengatakan, wanita-wanita tua yang menyaksikan kejadian ini kaget dan gigit jari. Pasalnya, mereka sudah berharap pria Khurasan itu mau memberikan imbalan, tetapi ternyata pria Khurasan ini tidak mau memberikan sepeser pun dari harta yang ada di dalam peti itu. Kata Imam At-Tabari, aku sebenarnya ingin membantu keluarga ini namun aku belum memiliki apa-apa ketika itu. Karena peristiwa itu terjadi ketika aku masih sangat muda. Dan hebatnya, pria tua ini hanya mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ini musibah. Sudah ia jaga uang itu dan benar-benar jujur dan tidak mengambil sepeser pun dari uang itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keluarga termasuk Imam At-Tabari lemas menyaksikan peristiwa ini. Mereka tidak mengatakan apapun saat itu. Tiba-tiba, tidak lama dari itu terdengar suara ketukan dari rumah ini. Lalu pria tua itu membukakan pintu. Rupanya, pemuda Khurasan tadi kembali ke rumah pria tua ini dengan membawa peti 1000 dinar tadi di tangannya. Lalu pria tua ini berkata, "Ada apa wahai Khurasan?" Kata pria itu, "Paman, bolehkah saya masuk?" Dan pria tua itu mempersilahkan masuk, lantas kemudian pria Khurasan ini bercerita, "Wahai paman, sesungguhnya aku punya seorang ayah yang sudah meninggal. Beliau meninggalkan warisan 3 peti emas seperti ini yang masing-masing berisi 1000 dinar. Sebelum meninggal, beliau berwasiat kepadaku, 1 peti engkau bagikan sebagai zakat untuk orang-orang yang tidak mampu, 1 peti lainnya engkau gunakan untuk pergi haji, dan 1 peti terakhir engkau berikan kepada 1 orang yang sangat miskin dan susah di bumi yang engkau temui. Aku ingin supaya mereka menjadi baik kehidupannya. Itulah paman, karena itu aku tidak mau memberimu 1 dinar pun, karena ini adalah amanah dari orang tuaku. Dan setelah aku melihat rumahmu dan keluargamu, selain itu, ketika aku pergi dari rumah ini, engkau tidak marah dan menghujat aku. Dan akhirnya aku melihat engkaulah orang yang paling layak untuk menerima kotak peti ini, sebab dari wasiat ayahku. Maka aku sedekahkan peti berisi 1000 dinar ini kepadamu. Paman, terimalah atas nama ayahku." Lalu pria Khurasan itu meletakkan peti itu dan pergi sambil berlari keluar meninggalkan rumah pria tua ini. Dan pria tua ini berusaha mengejar keluar untuk mengucapkan terima kasih. Namun tidak sempat karena pria Khurasan itu sudah pergi jauh. Kemudian Imam At-Tabari menceritakan bahwa aku pun dipanggil oleh pria tua itu ke dalam rumah. Dan dipanggil juga ke 8 orang keluarganya. Lalu dibukalah peti itu dan uang dinar itu pun dibagi rata. Termasuk Imam Tabari mendapatkan 100 dinar dan masing-masing orang ketika itu mendapatkan 100 dinar. Setelah selesai dan habis dibagikan, lalu pria tua itu pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku,
Bukankah ini lebih baik setelah kita bersabar sedikit, Allah menjadikan semua ini milik kita daripada kemarin engkau ambil 1 dinar tetapi menjadi haram. Imam At-Tabari mengisahkan kembali, beberapa tahun kemudian aku datang kembali ke Mekah dan aku mendatangi rumah pria tua itu di alamat yang sama, namun rumah itu sudah tidak ada. Dan aku mencari tahu ke orang sekitar rumahnya tentang keberadaan pria tua itu. Ternyata pria tua itu sudah meninggal dunia. Dan aku temukan keempat anak perempuannya menikah dengan tokoh-tokoh pembesar Mekah yang kaya raya. Hingga mereka pun menjadi orang kaya semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, itulah kisah pria tua miskin yang menemukan kotak peti yang berisi uang 1000 dinar yang karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan ia melebihi yang ia inginkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.